patuh pula orang tua sama anak. Saya dulu kalau dapat kabar seperti ini dalam ngaji, minta maaf saya tunjukkan macam mana sih yang anak jadi majikan orang tuanya. Saya datang dapat orang alim lah, datang tamu. Assalamualaikum, kita lah kami berbincang-bincang. Waktu berbincang-bincang itu, dengar suara kelas semua bertanya, udah kan, ini kita bicara nanti sambung lagi kapan kita jumpa ya. Anaknya pulang, nggak pakai assalamualaikum, pakai kelas namanya, lari apa buka itu. Inilah dia rupanya ya. Ketika lagi dia mau tidur itu, nggak boleh diganggu. Nah, ini sampai kayak gitu takutnya orang tua tadi. Ini yang bilang Nabi rupanya. Banyak nanti orang tua melahirkan majikannya. Jangan kalian salah satu ikut seperti itu ya. Anak tetap anak. Sudah. Ini ada pula orang tua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengucap dua kalimat ini menempati ia mengikrarkan sifat yang 20 itu ya. Nah, mengikrarkan dia sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan yang ia nafikan lawannya yang 20, dan mengharuskanlah pula barang yang harus baginya, dan jika tiada ia arti ya jalan masuk di bawahnya sekalipun, karena lapasnya melazimkanlah dia akan perkara yang tersebut. Demikianlah pada lafaz wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk pula 16 aqaid, 16 akidah ya di bawahnya atas jalan dalalah. Lazimun seperti itu juga, itulah ya. Kalau sudah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tersimpan di sana 50 simpulan iman. Nah, dia pembagian itu ya. Nggak tahu pun kita, tapi udah kita tahu isinya apa. Contohnya supaya mudah jangan paham. Kalau ada orang bilang ya, Pak Nabi, sana ada bangunan petak besar, tapi nggak punya kamar, nggak punya apa, petak aja. Apa namanya itu kita bilang? Bangsal, gitu kan? Oh itu ada, tapi ada pintunya, beratap, berdinding. Tadi kan nggak berdinding, ini berdinding. Apa namanya? Gudang, gitu ya. Punya ada bangunan, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ruang tamu, apa namanya? Rumah, gitu lah kira-kira kami pahamnya. Jadi kalau sudah kita baca la ilaha illallah, masuk di sana 50 simpulan iman. Udah lazim udah pasti masuk itu. Perlu belajar itu mengetahui aja. Oh itu dia rupanya. La ilaha illallah. Udah. Kalau gitu kita gunakanlah ini. Kapan aja apapun masalah yang kita hadapi, ucapkanlah itu. La ilaha illallah. Ya. Makanya tak ada kalimat lain. Kata Rasul, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sampai gitu jaminannya. Karena banyak bagus, alhamdulillah bagus, subhanallah, semua bagus kan. Tapi ini kata Nabi apa? Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada lagi hadis yang menambahkan bighairi hisab, enggak dihisab lagi lah. Sudah masuk kalau di sana 50 simpulan iman. Ini memang kalau belajar tauhid kita mesti banyak renungan, banyak berpikir. Mengesahkan Tuhan esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Sampai begitunya ya. Kalau ada yang kurang paham tanya, dan diam aja. Jadi mengucap dua kalimat itu menempati yang mengikrarkan sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan yang ia nafikan lawannya yang 20, dan mengharuskan barang yang diharuskan baginya. Dan jika tiada ya arti, tiada ya arti jalan hal masuknya, nggak tahu pun cara masuk kemana sih di bawahnya sekalipun, karena lapasnya menazimkanlah dia akan perkara yang tersebut.
Demikianlah pada lapas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk pula 16 akaid di bawahnya. Kata sal dalalah. Lazimul seperti itu juga. Wa amma faulana Muhammadar Rasulullah kairu samul fihi ilal iman yasiru ila anbiya wal malaikatihi alaihim salatu wassalam wal kitabi samawiyah wa yaumal akhir li annahu alaihi salatu wassalam ja'a wa qaidil jami'a zalik. Dan adapun kata kita Muhammad Rasulullah, maka masuklah padanya kita percaya dengan sekalian anbiya. Otomatis masuklah kita percaya semua kepada anbiya, seluruh rasul. Kita nggak tahu padahal ya. Tapi dengan kalau kita kata Muhammad Rasulullah, maka masuklah padanya kita percaya pada sekalian anbiya. Dengan sekalian malaikat. Alaihi salatu wassalam. Dipaksa ini? Enggak. Renungilah sendiri. Pasti itu. Dan segala kitab yang turun dari langit. Dan hari kiamat. Gimana jalannya? Karena bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam datang yang membenarkan sekalian yang demikian itu. Karena Nabi membenarkan semua sekalian itu. Itulah dalilnya ya. Berarti benar itu? Benar. Mustahil dusta. Wajib bersifat sidik semua para rasul ya. Benar, mustahil dusta. Yani tiada salah ya bahwa membenarkan pemeluk kita Nabi Muhammad SAW pada bahwasanya ia Rasulullah dengan barang menunjukkan atasnya oleh mukjizat, menunjukkan dia Rasul, itulah mukjizat tadi ya, yang tiada dapat dihinggakan akan dia. Berapa banyak mukjizat Nabi tak bisa dihinggakan banyaknya ya Rasulullah ini. Semua mukjizat yang ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa ada semua Nabi Muhammad SAW. Nah gitu ya. Mungkin dikatakan penghulu segala rasul. Jadi Rasulullah jumpa sahabat, ya Rasulullah singgah mampir ke rumah dia baru pulang dari dagangan. Orang Arab itu suka berdagang ke kota-kota juga. Menjamu Nabi makan di rumahnya lah, ya udah datanglah Nabi. Nabi kalau diundang itu datang ya, wajib datang tuh wajib datang, memenuhi hasrat hajat saudara ya. Nah, jadi untuk makan kata Nabi, mana anak nenek itu ada suruh kemari. Ini anak, tapi jangan bercerita ini ada anak yang sahabatnya dua anaknya, dua orang. Tapi malam itu dihantam dengan panas hebat tinggi, meninggal dua-duanya. Nabi situ. Jadi waktu ngajak makan, mana anak kalian yang dua itu kata Nabi. Kalau mamanya pasti mana-mana dengar itu ya. Orang udah meninggal di kamar. Ya, bilang suaminya, panggil nama istrinya. Mana anak kita suruh kemarin, Nabi manggil. Tahu kalian apa terjadi itu? Mamanya masuk ke kamar, perintah Nabi. Anakku, bilang aja lah namanya Hasanuddin. Saya nggak tahu namanya siapa ya. Bukan Hasan ini. Ya. Hasanuddin. Kalian dipanggil Nabi makan. Bangkit tuh anak itu sudah meninggal itu. Itulah mukjizat namanya. Ada yang meninggal itu. Mamanya yang tak cuman kan, dan suami nggak tahu bahwa saya udah meninggal. Orang baru pulang. Kalian dipanggil Nabi. Macam mana pula mamanya nengok anak yang bangun. Sudah meninggal bangkit. Gimana Pak? Tahan ini. Nggak heboh ya kan. Diam aja. Nggak dibilang suami. Sampai selesai makan. Sampai pulang Rasul. Baru dia pasti mana-mana nangis terharu juga segala macam lah ya. Kok gini kali kenapa kata suami? Udah meninggal udah kita hilangan. Karena kita harus setelah dipanggil hidup balik. Nabi kok hidup orang meninggal udah banyak lagi yang lain. Semua mukjizat pada zaman Nabi Adam ada sama Nabi. Nggak terhingga yang pokok jalan macam-macam ya, yang binatang ucapkan salam sama Nabi macam-macam lah banyak. Itulah mukjizat. Udah. Jadi dengan Nabi menceritakan para nabi-nabi yang dulu-dulu, ya percayalah kita. Alasan kita nggak percaya.
Bahkan dia diangkat jadi rasul ya, jadi penghulu segala nabi. Itu melazimkanlah ia benar dengan barang yang mendatangkan akan dia, seperti segala anbiya yang dahulu-dahulunya. Dan wajiblah kita itikadkan kalian barang dihabarkan daripada itibar yang dahulu-dahulu dan yang lagi akan datang. Maka wajiblah kita benarkan dan kita itikadkan hak. Dan jikalau daripada segala perkara yang menyalahi adat sekalipun, wajib kita imankan. Seperti kita sekarang hidup sekarang inilah. Kan banyak aja kita kadawi dulu-dulunya. Sekarang sudah terjadi semua ini kan. Kan berarti betul kan? Apalagi sanksi kita. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, memang kita ini, Nabi udah berapa tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu udah meninggal. Apa? Nanti di akhir zaman banyak orang tua melahirkan majikannya nih. Kan banyak sekarang banyak orang tua melahirkan majikannya. Itu 3 hari saya. Enggak. Anaknya menikah orang tuanya. Ada apa enggak sekarang ini? Nah, patuh pula orang tua sama anak. Saya dulu kalau dapat kabar seperti ini dalam ngaji, minta maaf saya, Allah tunjukkan macam mana sih yang anak jadi majikan orang tuanya. Saya datang, 4 orang alim lah datang, bertamu. Assalamualaikum, cerita lah kami berbincang-bincang. Waktu berbincang-bincang itu, dengar suara kelas semua berteret. Udah ya, ini kita bicara nanti sambung lagi, kapan kita jumpa ya. Anaknya pulang, nggak pakai assalamualaikum, pakai kelas semuanya, lari apa, buka itu. Inilah dia rupanya ya. Bicara dia mau tidur itu, nggak boleh diganggu. Nah, ini sampai kayak gitu takutnya orang tua tadi. Ini yang bilang Nabi rupanya. Banyak nanti orang tua melahirkan majikannya. Jangan kalian salah satu ikut seperti itu ya. Anak tetap anak. Sudah. Ini ada pula orang tua patuh semana. Yang patuh itu anak patuh sama orang tua itu kan. Jadi kalau sudah anak patuh sama orang tua patuh sama anak, nggak maksudnya kita Nabi tadi. Nah, jangan. Kapan minta ya? Sekarang lah minta ya. Dan jangan jadikan Allah kita seperti itu ya. Ya enak aku ini nggak bisa nih, kalau dia minta bisa kabulkan ini. Oh, dari mana jalan nih? Bisa-bisa sampai lari mengejarkan pintu, buka pintunya. Anaknya pulang dari kerja. Aku disuruh kan, nanti kita sambung lagi. Jangan sering ganggu tuh kalau udah pulang. Sampai sebegitunya. Jadi kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana itu kalau kita titipkan anak sama orang tua? Kita pergi jalan boleh itu. Pertanyaan itu banyak lama itu nggak tahu anak yang kemana, besar kemana, anak besar apa anak kecil. Enggak jadi jelas ditanya. Kita pergi. Nah, ini anak kita titipkan sama orang. Ya anak itu sebesar siapa, Ri? Ya. Masih menyusu kah? Berapa di jalan? Udah sekolah apa belum? Depan di jalan lagi. Depan di jalan, berarti 2 tahun. Boleh itu. Tanya sendiri. Dari jawab sendiri. Anda pertanyaan itu nggak usah kita tanya sama orang, kita udah tahu jawabannya. Anak, jawabnya gini supaya jangan kau bingung kali ya. Tadi tanya pun jawabnya kayak gitu. Anak itu diamanahkan sama siapa? Sama Heri apa orang? Sama kita. Nah udah, tanya lah, tahu jawabannya, boleh apa enggak? Itu satu rumusnya. Yang kedua rumusnya, aku jadi dia, dia jadi aku. Jadi kunci-kunci udah saya sampaikan semuanya. Kalau aku boleh jadi anak, tinggal orang tua pilih sama orang. Kalau aku jadi anak gimana? Ah itu aja, itu rasakannya. Jadi kalau saya tanya nih, boleh apa enggak? Saya lihat. Aku jadi dia, dia jadi aku. Pertama tadi anak itu dititipkan, diamanahkan sama kita, bukan sama orang lain. Sudah. Dalil ketiga lagi, yang lebih bahayanya lagi. Sedang kalau di samping awal payah ngatur anak ini. Betul apa enggak ini? Itu sama orang lain dulu lah. Samping awalnya payah ngatur.
Itu ada pegang kuat. Ingat, menjaga amanah hukumnya apa? Wajib. Belum kan? Ada juga orang ngaji lama-lama ngaji nih. Suka ada lama-lama. Tapi saya curiga nih, kenapa dia kok suka lama-lama kali ngaji? Supaya anak-anak di rumah udah tidur semua baru pulang ya. Apa ini? Padahal anak kita semuanya binnya bin siapa? Bukan mamanya kan. Pertimbangkanlah hidup ini. Amanah ya. Tugas sidik, amanah, tabligh, fatona itu untuk ikhtibar sama kita. Apakah harus amanah atau belum? Jadi anak yang nggak diajari agama itu namanya orang tua tidak amanah. Tak diajar agama. Anak kita itu dari kecil sudah diajarkan agama. Itu mungkin ada perintah Nabi, umur 7 tahun sudah diajarkan sholat. 10 tahun nggak sholat pukul, ada perintah kok. 10 tahun pukul. Kalau itu mukul anak itu pertama. Dapat lah kalau jaga perintah Nabi. Biarkan sampai besar. Baru marah, saya tetap sama orang anak mereka nyuruh sholat. Karena anak saya, awak yang aturan. Itu sudah diajar sholat. Sudah diajar sholat ya. Umur 10 tahun nggak mau sholat pukul. Apa nama sapi namanya ini? Jadi sholatnya masih disuruh. Masih ya. Nggak bisa sembunyi kau. Karena kau jujur aja deh. Kamu nggak suruh lagi. Udah berapa umur? Berapa umur? Hah? 11. Nggak sholat pukul nih Sofi. Tunjukkan semua dia alu tuh, kena belantan tuh kan. Ya kok ketawa? Pukul. Ada alu lagi. Hah? Udah ada lagi alu orang alu. Nggak ada lagi, nggak tahu pun aja ada ya. Bisa ketawa ya? Waktu ini nggak ada yang ketawa ini. Pikirkan diri masing-masing bukan cerita dia. Banyak orang tua sekarang ini melepaskan diri dan masukkan anak pesantren. Pasti kalian enggak juga, kadang lari dari anak. Di pesantren sama anak awak pasti aman. Apalagi sekarang ngeri kan, bacalah berita. Orang dalam pelukan kita aja pun pas kita jaganya, kalau nonton lepas ke pesantren sendirian dari sana. Ngeri lah. Saya satu orang anak saya yang kuatkan bisa pesantren itu ya nggak sekolah mana pun nggak pesantren mana lah dia. Udah lah lah. Dari mana dia? Ada yang menggoda dia itu pesantren di daerah Aceh sana. Ini senternya. Ayolah kita masuk. Kita tengok yuk. Apa namanya ini tempat laki-laki, tempat perempuan. Nggak bercampur orang ini. Kata pura-pura pesantren itu lah. Nggak sering pandang ngapal kata iya. Saya nanya satu aja, udah pasti jawabnya. Nggak bercampur belajar masing-masing laki-laki aja ya, perempuan aja nggak campur-campur orang ini. Kalau malam bisa jawab guru-gurunya itu. Ya siang oke lah, malam gimana? Berkeliaran orang itu macam siang. Yang nggak coba ya udah nggak apa-apa, malam. Dan apa kan? Kenapa semangat kali kau ngajak itu loh deh. Nggak yuk balik pulang. Nggak jadi masuk. Malam bebas kami itu. Sampai tidur semuanya kami keluar. Nggak itu. Ngerti kau kan? Bukan musuh satu terus bebas enggak. Apalagi sekarang ini jangan. Enak loh jadi ustadz pesantren. Ngajar pesantren enak kali betul. Orang anak gadisnya nggak ada yang ngawali semua, nggak ada yang orang tua nggak ada, bebas sendiri. Banyak orang tua nggak sadar ini.
panggilnya anak muda, mari kau. Dari giliran siapa? Nah, di situ. Tadi siapa orang itu? Orang anak-anak. Masih umur belasan tahun ya kan. Nah, itu bahaya sekarang ini. Pesantren itu di mana? Di rumah kita sendiri. Kita ngajarnya. Nah, maka wajib tahulah orang tua ini tentang masalah hukum agama semuanya. Ajari anak itu sendiri. Itulah pesantrennya. Sudah, Hendro. Dan percaya sama anak. Seperti sekarang ini ngeri kali kan. Udah tahu kita sendiri masing-masing kan. Mana gaulnya pergaulan anak-anak muda sekarang ini. Mengerikan. Kenapa? Masing-masing punya setannya. Dulu enggak. Setan gepeng dibawa kemana-mana. Bawa tidur pun juga dibawa ya kan. Itu jadi tengok. Apa yang melepaskan sama setan? Gimana? Apa nggak jadi setan anak ini? Banyak orang tua kecolongan. Orang tuanya rajin kali ngaji segala macam ya. Kecolongan sama anaknya. Anak kamu gimana? Wah, aku bagus sekali di rumahnya kemana-mana. Anak aku nggak pernah besar. Iya di rumah. Bagus katanya. Siapa saya ngapain di rumah? Tidur. Enggak. Nah, yang ini ada berkong ngawasinya kan? Mana bisa kau ngawasinya? Harus dari mana-mana anak. Rangkul anak itu balik. Sebagai anak perempuan bahaya kali. Nah, udah sampai lah ini ya. Dan Nabi udah bilang nanti di akhir zaman. Bilang kita ini lah. Banyak orang tua melahirkan majikannya. Banyak. Bahkan sekarang yang ada kejadian banyak yang orang anak bunuh orang tuanya. Sekarang ini kan. Kenapa bisa terjadi ini? Nggak ada ajaran agama. Jadi yang diiktibarkan yang dahulu-dahulu dan yang lagi akan datang sudah sampaikan Nabi sama-sama kita. Kita tinggal jalankan aja. Ya. Segala resep-resep kehidupan sudah sampaikan Nabi. Kita nggak makainya ya salah siapa? Salah kita lah. Salahkan Nabi lagi. Ibu orang ngejar dunia, akhirnya nggak dapat. Yang dikata Nabi kejar aja akhirat, dunia itu ikut. Pasti itu. Maka wajiblah kita benarkan dan kita itukarkan hak ya. Dan jika daripada segala perkara yang menyalahi adat sekalipun dan setengah daripada yang dihabarkan oleh bagi Allah Ta'ala itu beberapa pelambiya yang tidak dapat kita hinggakan ya. Seperti firman Allah Ta'ala berapa banyak ambiya itu ya minhum min kisas tina alaika wasamhum min lazim naksasi alaika dan setengah daripada mereka itu mereka yang kami ceritakan akan segala kamu dan setengah daripada mereka itu yang tiada kami ceritakan atas kamu maka inilah yang aula tapi yang datang setengah daripada riwayat seketi 2.4.000 124.000 orang Nabi itu semuanya ya. Dan riwayat Ka'ab bin Arbar 1.000 dan 4.000 20 4.000 dan yang rasulnya 313 orang dari 124.000 orang Nabi ya, itu yang jadi rasul 313 orang yang wajib kita ketahui 25 fardu ain itu ya seluruh Nabi 124.000 orang nah, yang jadi rasul 313 orang jadi lain rasul dan Nabi ya kalau rasul pasti Nabi belum tentu rasul nah, yang wajib kita ketahui 25 masih tahu fardu ain ini 25 itulah untuk modal kita menjalankan kehidupan ini. Itu para kita semua. Apa mau kita
Apa alasan kita di hadapan Allah Ta'ala nanti nggak bisa ibadah? Kenapa? Oh, karena banyak kerjaan. Banyak yang terpisah. Oh, aku seorang pejabat. Banyak iya pejabat. Nggak ada alasan. Aku miskin. Nggak ada semiskin Nabi bisa. Pakainya sepasang. Rumah nggak ada, dari gua aja. Tidur dari gua ke gua. Nggak bisa tuh orang. Apa alasannya? Waktu nggak bisa ibadah karena banyak penyakitan. Kalah masih Nabi Ayubnya. Semua ada itibar yang 25 orang itu. Dan yang tersebut dalam Al-Quran 26 ya, atau 5, dan penghulunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ialah aula kejadian dan kesudahan tingkat apa dan kesudahan seperti tersebut di dalam hadis ya. Inilah kesudahan para nabi ya. Ada sirul waladin Adam wala khar. Aku penghulu anak Adam dan tiada megah. Aku nggak megah-megah. Aku penghulu anak Adam semua. Dan yakni Nabi pada Tuhan itu yang terangkat karena ia diangkatkan martabatnya daripada segala yang lainnya, atau daripada yang menghabarkan karena ia menghabarkan makhluk daripada barang yang disuruhkan Allah Ta'ala dengan dia. Rasul. Kenapa diangkat oleh Nabi Muhammad ini? Orang yang buta huruf nggak pernah baca, kok dia boleh jadi penghulu? Ya udah begini. Harus sengaja mengangkat Nabi yang buta huruf. Supaya nyata itu benar-benar perintah dari Allah Ta'ala. Kalau dia masa orang pintar, masa pandai semuanya, oh ini karang-karangan dia aja juga. Ini tidak. Dan maknanya pada istilah manusia yang merdeka, lagi laki-laki daripada anak Adam, sejahtera ia daripada suatu yang meliarkan dan yang menkejikan tabiatnya ya. Dan sejahtera pula daripada kekurangan bapak dan zina ibunya, dan yang sucikan Allah Ta'ala kepadanya dengan syarat yang diamalkan dengan dia. Dan jika disuruhlah dengan menyampaikan, maka ialah Nabi bagi Rasul. Dan jika tiada disuruh menyampaikan, maka Nabi juga, bukan Rasul ya. Nabi aja suruh menyampaikan udah. Kalau Rasul dia pasti disuruh menyampaikan. Dan jika tiada disuruh menyampaikan, Nabi lah itu. Maka Nabi juga. Dan setengahnya yang dihabarkan oleh Nabi itu adalah bagi Allah beberapa malaikat yang tidak dapat mengetahui akan dia, melainkan Allah Ta'ala. Berapa banyak malaikatnya? Nggak tahu, nggak ada hingganya ya. Nggak disebutkan. Dan banyak lagi malaikat-malaikat yang belum dijadikan ya. Dan ada kebanyakan makhluk Allah Ta'ala malaikatnya ya. Dan warid daripada asal adalah bagi Allah Ta'ala beberapa malaikat. Jika disuruh telan 7 petala langit, jadi telannya belum besar malaikat dia. Dan lagi pula adalah bagi Allah Ta'ala malaikat yang memenuhi setengah pun malam ini. Dan ada pula malaikat yang memenuhi 2 sulus pun. Dan malaikat yang memenuhi kun ini, dan bagi Allah Ta'ala beberapa pula malaikat yang mewakil bagi tiap-tiap anak Adam. Berapa banyak malaikat yang mewakil tiap-tiap anak Adam kita inilah. Berapa banyak malaikat yang ada pada diri kita ini? 400 malaikat. Dan satu riwayat 360. Setiap manusia itu ada 360 malaikat. Nah, banyak. Dan bagi beberapa malaikat yang sudah selesai daripada pekerjaannya, masuklah ia ke dalam Baitul Ma'mur. Meninggal anak Adam ini, dia ke Baitul Ma'mur sana ya.
pada tiap-tiap hari 70.000. Maka tidak kembali lagi. Jika yaitu jisim yang sangat halus, malaikat ini lagi mempunyai ruh, lagi bersusun daripada anasir yang 4 itu segala hak. Hewan yang lain daripada ialah hamba Allah Ta'ala yang mulia lagi, yang tiada menyalahi mana barang yang disuruhkan Allah Ta'ala. Malaikat tidak pernah menyalahi apa disuruh kerjakan ya. Dan mengerjakan barang yang disuruhnya, dan tiada menafikan, tiada bersifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Malaikat ini bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dan makan dan minum enggak, dan tiada kawin malaikat dan beranak, dan tiada mengantuk dan tidur. Maka diilhamkan akan mereka itu takbir dan tasbih dan takbir dan tahlil akan Allah Ta'ala selama-lamanya ya. Maka didapatnya barang yang didapat oleh ahli surga, dapat lezat, tetapi tiada bagi mereka itu syahwat. Maka adalah mereka itu menerima mati. Maka ada mereka itu menerima maka mereka itu kemudian daripada dia nufah al-aula, daripada nufah aula mati sekalian mereka itu, maka ada kejadian daripada nur yang halus, kayak sangat halus ya. Dan kejadiannya jin daripada api, namanya Somia, katekil namanya Harid, dan nama bininya Marijah, dan iblis anaknya. Dan adalah perceraian antara kejadian jin dan kejadian Adam itu 60.000 tahun namanya. Dan yang akil daripada mereka itu rasul yang 4, yaitu Jibril dan Israfil dan Mikail dan Israel dan Ridwan dan Malik dan malaikat yang mukarabin dan rohanin dan jumlah aras yang mikul aras dan mungkar dan nakir dan hafazah dan lainnya. Kata setengah ulama, keseruan yang hadir Jibril pada anak Adam 12 kali ya. Jadi Jibril bagi anak Adam itu 12 kali. Dan pada sisi Idris 4 kali. Dan pada Nabi Nuh 5 kali. Dan pada Nabi Ayub 4 kali datang Jibril. Dan pada Nabi Ibrahim 40 kali. Dan pada Nabi Musa 400 kali. Dan pada Nabi Ayub 3 kali. Dan pada Nabi Isa 10 kali. Dan pada Nabi Daud 10 kali. Dan pada penghulu kita Nabi Muhammad SAW 24.000 kali. Kata setengah ulama 100.000 kali dan 24.000 kali. Dan setengah yang setengah yang dihabarkan oleh Nabi kita adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa pula kitab. Dan ada yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit dengan lapas yang baharu daripada Allah Mahfuz sama ya, kitab-kitab itu. Mahfuz atau daripada lidah malaikat 104 buah kitab. Berapa semua kitab? 104 buah kitab. Dan kecil lagi sebenarnya tersebut dahulu 10 buah kitab pada Nabi Adam
dan 50 kitab pada Nabi Syis, dan 30 buah kitab pada Nabi Idris, dan 10 buah kitab pada Nabi Musa, dan dahulu daripada Taurat dan Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil pada Nabi Isa, dan Quran pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang lain daripada 4 kitab ini dinamakan suhuf. Yang lain dikatakan suhuf. Dan Taurat itu bacaan bahasa Ibrani, dan Zabur itu bacaan bahasa Kipti, dan Injil itu bacaan bahasa Suryani, dan Quran itu bahasa Arab. Dan yang berpegang kepada Taurat dinamakanlah Yahudi, dan yang berpegang dengan Injil dinamakanlah Nasrani, dan keduanya itu dinamakanlah ahli kitab, Alkitab itu. Dan yang terpegang kepada Zabur dan segala suhuf dinamakanlah Sahih ahli kitab. Dan yang berpegang kepada Quran itu dinamakanlah mukmin laki-laki muslim. Nah, itu ya. Faedah adalah perhimpunan barang di dalam Quran dan di dalam ayatnya itu 6.660 ayat. Begitu ya. Berhimpun yang di dalam Quran itu pada ayat itu 6.660 ayat. 1.000 daripadanya amar dan 1.000 nahi. Ada perintah 1.000, ada larangan 1.000, dan 1.000 wa'ad dan 1.000 wa'id, janji ya, janji menyiksa, dan 1.000 daripadanya ibarat misal, tamsilan, banding setengah akan setengahnya, dan 1.000 daripada kisah dan kabar, dan 500 halal dan haram, dan 100 doa dan tasbih, dan 66 nasah dan mansuh. Itulah isi Al-Quran itu. Dan setengahnya ia menghabarkan hari kiamat yang akan datang, yaitu hari yang tiap sangkakala, yaitu seperti tanduk rupanya ya, rupa sangkakala itu tanduk seperti serunai, luas lubangnya itu seperti lintang 7 petala langit dan bumi. Maka ditiupnya, maka terangkatlah, terkejutlah segala mereka yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Maka matilah sekaliannya, melainkan orang yang dikehendaki Allah Ta'ala akan dia. Kemudian maka berfirmanlah Allah Ta'ala, siapa yang tinggal hai Malik, hai Malikal Maut, kata Allah Ta'ala. Dan dialah yang terlebih mengetahui. Maka sembahnya, hai Tuhanku, tinggal hambamu yang hina. Aku yang tinggal, kata Malikal Maut. Siapa yang tinggal lagi? Allah Ta'ala sama Malikal Maut. Aku yang tinggal. Maka firman Allah Ta'ala, demi ketinggianku dan kebesaranku, niscaya kau rasakanlah akan dikau, barang aku rasakan barang yang kau rasakan akan segala hamba pergi olehmu antara surga dan neraka. Mereka mau disuruh Allah pergi ke antara surga dan neraka di sana ya, karena cabut nyawa kau sendiri, kita Allah Ta'ala. Niscaya kau rasakan akan dia barang yang kau rasakan segala hambaku pergi olehmu antara surga dan neraka, dan matilah engkau di sana dengan izinku. Maka pergilah ia antara surga dan neraka, mereka umur ini. Maka berteriaklah ia satu teriakan, jika mendengarlah kan dia isi 7 petala langit dan bumi ini, saya mati terkejut. Begitu ngerinya jeritan dia itu. Pas aku cabut nyawanya, kalau mendengarkan teriakan dia itu mati terkejut orangnya. Maka matilah ia. Maka berkata Malik, Malikal Maut, demi kebesaran engkau, kalau aku ketahuilah daripada mabuk mati, barang yang aku ketahui sekarang, yang aku ketahui sekarang ini, ya adalah aku mengambil nyawa orang mukmin. Itulah ngeri mati ini ya. Kalau tahu kayak gini udah nggak mau lah punya nyawa kita. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai dunia, mana yang duduk pada
padamu, dan di mana sungai kamu, dan di mana pula pohon kayu kamu, dan di mana yang meramaikan kamu, dan di mana raja-raja kamu, dan mana kabar buah kamu, dan di mana yang memakan rezekiku, dan berbalik-baliklah dengan dia nikmatku, dan menyembahlah yang lain daripadaku. Akulah Tuhan yang terlebih bersifat dengan jabar ya. Liman mulukul yaum, bagi barang siapa yang kerajaannya hari ini, maka tiada menjablahkan dia seorang. Sudah mati semua. Siapa yang jadi raja sekarang? Diam semuanya ya. Kemudian maka menjawablah ia bagi dirinya, Allahu tauhid, Allahu wahidul kahar, bagi Allah Tuhan yang amat yang esa lagi kahar. Maka adalah antara dua nufhah itu 40 tahun. Kemudian diturunkanlah hujan air seperti mani ya, daripada bawah aras. Maka turunlah hujan daripada langit 40 hari lamanya, hingga adalah air itu di atas segala manusia, kadar 12 hasta. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala segala jasad tumbuh, maka tumbuhlah ia seperti tumbuh-tumbuhan. Jasad manusia ini sudah mati semuanya ini ya, macam tumbuh-tumbuhan, kebun kayu, ia sempurnalah tubuh seperti dahulunya. Maka firman Allah Ta'ala, hidupkan Jibril dan Israfil. Maka adalah Israfil dihidupkan dahulu daripada segala yang lainnya. Israfil dulu dihidupkan ya. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan segala roh. Maka memerintahkanlah dengan dia roh muslimin baginya nur, dan yang lain kelam. Maka diambillah akan dia Allah Ta'ala, maka dijatuhkanlah di dalam sur. Kemudian maka berfirmanlah bagi Israfil, tiap-tiap bagi tiupnya, tiupkan Israfil ya, akan tiup. Tiupnya lah akan tiup. Maka keluarlah segala roh, umpama lebah, jadi pada keluar daripada surah dan keluar kulit, dan kelakuannya tiada pada rupanya, karena nyawa seorang itu seperti rupa tubuhnya. Maka memperbuatlah ya segala langit-langit dan bumi. Maka firman Allah Ta'ala, kembali olehmu, kemudian kembali oleh kamu, kata Allah Ta'ala. Bila sama-sama ruh yang sudah hidup kembali, tetap seorang kepada jasadnya. Maka masuklah segala ruh itu di dalam bumi ya, pada jasadnya. Ia tumbuh dengan iannya dan aratnya sifatnya. Maka berjatuhlah ia kepada segala jasadnya. Kemudian maka pecahlah bumi. Maka pertama-tama orang yang pecah bumi keluar daripadanya itu Nabi kita Muhammad SAW. Maka keluarlah sana bersegera kepada Tuhannya. Maka inilah pertama-tama hari kiamat pada tiap-tiap sangka kalah hingga tetaplah isi surga dua kepada surga dan ahli neraka kepada neraka. Inilah akhirnya. Sebab dinamakan yaumil akhir, karena tiada malam kemudian daripadanya. Tak malam lagi terus ya, gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.